Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya, Ibu Yulianti Kasih. Kita akan sampai ke pelajaran minggu kedua tentang lead generation. Hari ini subtema yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama tentang lead generation, apakah itu? Kemudian tentang conversion rate. Dan yang ketiga tentang lead funnel. Di sini kita akan belajar konsep AIDA. Lalu yang keempat tentang nurture lead. Baiklah, kita akan mulai dari yang tahap pertama, lead generation. Apa itu lead generation? Lead generation itu adalah proses untuk mengarahkan agar konsumen kita melakukan penjualan. Ya. Nah, tentu saja untuk bisa mengarahkan seperti itu, kita perlu metode. Metodenya diantaranya adalah bentuk-bentuk iklan, ya. Kemudian bentuk referral. Referral itu gimana kita bisa menggunakan misalnya konsumen kita yang lain yang sudah membeli produk kita menjadi pelanggan tetap untuk memberikan juga testimoni. Atau kita juga bisa mendorong konsumen kita untuk merefer orang lain agar membeli produk kita. Dan kita akan memberikan imbalan. Ya. Banyak cara yang kita bisa lakukan agar supaya generating sales leads itu bisa terjadi. Ya. Nah, istilah yang kedua tentang conversion rate. Conversion rate itu adalah perbandingan antara jumlah customer dibanding dengan jumlah seluruh visitor dari website kita. Saya ulang, perbandingan dari jumlah customer dibanding dengan jumlah seluruh visitor dari website kita. Hanya di pemahaman yang ada di sini tentang customer adalah bukan hanya orang yang membeli produk kita, tetapi orang yang misalnya sign up ya untuk mendapatkan newsletter, yang mendownload free material yang kita berikan, ya, kemudian menjadi member, itu juga sudah dianggap sebagai customer. Ya, jadi pemahaman customer di sini bukan hanya orang yang membeli produk, ya, tetapi orang yang sudah melakukan aktivitas di website kita. Nah, conversion rate ini menunjukkan jumlah customer yang sudah ada, ya, yang sudah melakukan aktivitas di website kita dibanding seluruh visitor. Kira-kira gimana ya? Conversion rate yang bagus itu besar atau kecil? Tentu saja yang besar ya. Karena makin banyak jumlah orang yang melakukan aktivitas di website kita, berarti itu menunjukkan hal yang baik, website kita disukai. Ya, dan produk kita akan menarik perhatian mereka untuk dibeli. Jadi tujuan website itu yang utama adalah bagaimana kita mengkonversikan visitor menjadi customer. Itu yang utama, ya. Bagaimana mengkonversikan visitor menjadi customer. Ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah contoh. Dalam satu hari ada 15 pengunjung yang membeli produk. 25 pengunjung melakukan registrasi atau subscribe. Dari seluruhnya 100 pengunjung harian. Maka tingkat conversion rate kita adalah 40 per 100 dikali 100%. Jadi adalah 40%. Tentu saja kita perlu mengoptimisasi conversion rate ini. Ya, karena conversion rate yang tinggi akan menyebabkan juga penjualan itu akan lebih meningkat. Yang berikutnya adalah tips dan triks bagaimana mengoptimisasi conversion rate tersebut. Pertama, kita menempatkan klien testimonial pada website kita. Lalu kita juga memberikan penawaran-penawaran yang berharga buat pada konsumen. Menciptakan juga sense of urgency. Jadi misalnya produk ini diskon, tapi hanya dalam waktu 1 jam. Kemudian ada waktu yang menurun dari 60, kemudian 59 menit, dan terus menurun begitu ya. Sehingga orang merasa harus segera membeli produk kita atau diskon akan lewat. Gitu ya. Nah, kemudian juga judul dari advertising kita itu jelas. Ya. Kemudian semuanya clear, ya, jelas websitenya, sehingga orang melihat itu merasa nyaman, ya, user friendly untuk digunakan. Berikutnya lead funnel. Lead funnel, kata funnel sendiri seperti terowongan, ya. Nah, di dalam lead funnel itu
berhubungan dengan satu istilah yang disebut sebagai AIDA. AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Ya, jadi kalau kita lihat funnelnya seperti ini. Ya, orang pertama kali sebelum dia mengenal produk kita, dia harus disadarkan bahwa ada produk kita. Ya, jadi awareness. Nah, apa yang harus dilakukan pada tahap awareness ini? Pada tahap awareness kita harus memiliki seperti ini, primary tools-nya ya, konten marketing yang bagus, sosial media yang menarik, kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran, advertising, ya kita melakukan search engine optimization, public relation, ya gimana kita juga menjangkau customer itu dengan melakukan calling, dengan menyapa di WA, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah interest. Orang mulai merasa tertarik. Nah, pada tahap ini kita bisa melakukan pemberian free. Misalnya kita memberikan e-book free, newsletter, free tools, ya. Nah, supaya orang makin tertarik akan produk kita. Tahap berikutnya adalah decision, keputusan, ya, atau desire, ya, keinginan lebih dalam untuk membeli produk kita. Nah, ini berhubungan juga dengan proses nanti dia memutuskan untuk membeli atau tidak. Ya, sehingga di sini kita perlu memberikan free consultation, ya, free trials, demo, email marketing, ya, semua yang serba free itu tentu memang menarik perhatian dari customer kita. Yang berikutnya adalah action. Nah, ini adalah tahap terakhir sebelum customer tersebut memutuskan untuk membeli produk kita. Jadi AIDA ini sebetulnya adalah merupakan langkah-langkah dari customer sebelum melakukan pembelian satu produk. Dia akan sadar dulu, dia akan interest, kemudian dia memiliki keinginan untuk membeli, sampai akhirnya dia melakukan action. Dari tiap tahapan ini harus ada yang kita lakukan sebagai seorang digital marketer, ya, supaya konsumen kita akhirnya juga masuk ke funnel ini dan melakukan action pembelian produk kita. Ya, ini. Ya, kalau sudah action berarti dia sudah melakukan payment system. Ya, dia sudah masukkan ke shopping cart dan melakukan pembelian. Di dalam funnel tersebut, kalau masih berada di bagian atas, itu disebut top of the funnel, atau singkatannya adalah TOFU marketing. Ketika dia berada di bagian tengah, customer disebutnya middle of the funnel, atau MOFU. Dan ketika dia sudah melakukan lead, sudah melakukan pembelian, disebut bottom of the funnel, atau disebut sebagai BOFU. Itu istilah yang ada di dalam funnel tersebut. Nah, apa itu nurture leads? Nurture leads itu adalah membangun relasi, ya, dengan para pelanggan kita, dengan para pembeli kita. Ya. Bayangkan, kalau ada seorang pembeli, katakan kita mempunyai service industri, membuat atau service untuk komputer. Kita sering menyapa mereka. Ketika mereka ulang tahun, kita berikan sapaan di WA. Ya. Nah, orang akan ingat, ya, nanti ketika dia sudah melakukan pembelian, kita ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan. Ya. Sehingga satu saat ketika komputer dia misalnya rusak lagi, dia akan ingat, oh ya itu ya, nomor itu yang sering WA saya, servis itu dah, saya akan segera hubungi nomor tersebut, gitu ya. Tapi kalau kita membiarkan pelanggan kita bisa beralih ke pada toko-toko yang lain, pada servis yang lain. Ya, jadi perlu adanya nurture leads, memelihara relasi dengan pelanggan kita. Ya, kita juga bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang mengedukasi. Kita mau diminta tolong, itu akan membuat pelanggan kita terkesan dan akan kembali lagi ketika melakukan pembelian, menjadi pelanggan yang loyal. Ya. Nah, bagaimana nurture leads tersebut? Ya tadi kita bisa lakukan melalui website, melalui email, ya, juga bisa menggunakan e-books, memberikan offer-offer spesial, ya, kemudian juga kita bisa meminta untuk orang merefer, ya, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dalam langkah nurture leads tadi, ya, kita selalu mengetrack pelanggan kita, gitu ya, kita memberikan sesuatu yang berharga, memberikan value yang berharga, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nurturing strategis, ya. Untuk itu kita perlu melihat juga
mengetahui tipe dari pembeli kita, ya, apa yang mereka butuhkan, ya, value proposition seperti apa yang mereka inginkan, gitu ya. Ketika itu semua sudah didapat, sehingga kita betul-betul menghasilkan barang yang memang dibutuhkan oleh konsumen, dan itu akan membuat lead nurturing strategis kita berhasil. Selamat mencoba untuk melakukan sales nurturing leads. Sampai berjumpa.